Dalam tutorial ini, kita akan mempelajari keseimbangan massa dan keseimbangan entalpi untuk evaporator efek triple. Seperti yang terlihat, dalam skema ini kita identifikasi berbagai aliran yang terlibat meliputi aliran umpan bahan, aliran uap vapor, aliran produk konsentrat, aliran steam, maupun aliran kondensat. Jadi, pertama mari kita tulis dulu keseimbangan massanya. Untuk umpan bahan, laju aliran massa M.F pertama kali masuk lewat bagian bawah efek pertama. Jadi, M.F nilainya akan sama dengan M.V1, laju aliran massa uap vapor meninggalkan efek pertama. Perhatikan bahwa uap vapor tersebut digunakan sebagai media pemanas untuk efek kedua, sehingga nantinya uap vapor ini akan meninggalkan sistem sebagai kondensat. Jadi, untuk keseimbangan massa, kita harus memperhitungkan massa uap vapor tersebut, M.V1. Sama halnya untuk M.V2, uap yang berasal dari efek kedua, dan M.V3, uap yang berasal dari efek ketiga. Ditambah jangan lupa laju aliran massa untuk produk konsentrat. Lanjut, keseimbangan padatan dapat tulis sebagai XF dikali M.F, di mana XF adalah fraksi padatan bahan tanpa satuan. Jadi XF M.F mengindikasikan kandungan padatan dalam aliran umpan bahan. Akan sama dengan XP, fraksi padatan dalam produk konsentrat dikali aliran M.P. Sekarang, untuk keseimbangan entalpi, kita harus memperhitungkan entalpi masing-masing aliran. Jadi, entalpi yang masuk bersama umpan bahan adalah HF. Di sini kita memiliki M.F kali HF, ditambah M.S kali HVS, di mana HVS adalah entalpi steam jenuh yang kita peroleh dari tabel uap. Nilainya akan sama dengan M.V1, laju aliran massa uap vapor yang keluar dari efek pertama, dikali HV1. HV1 adalah entalpi uap vapor dari efek pertama, ditambah M.F1, yang merupakan jumlah uap berupa konsentrat parsial yang dihasilkan dari efek 1, kali HF1, di mana HF1 adalah entalpi dari aliran prakonsentrat, ditambah M.S dikali HCS, di mana M.S mewakili laju aliran massa kondensat meninggalkan efek pertama, kali entalpi kondensat tersebut. Persamaan kedua adalah untuk efek kedua evaporator. Umpan pada bagian ini adalah M.F1 kali HF1, yang sekarang mewakili entalpi aliran umpan bahan ke efek kedua, ditambah M.V1 kali HV1. Perhatikan bahwa uap yang keluar dari efek pertama sekarang merupakan media pemanas untuk efek kedua, yang nilainya akan sama dengan laju aliran massa uap vapor yang meninggalkan efek kedua M.V2, dikali entalpi uap vapor tersebut, HV2, ditambah M.F2, yaitu entalpi dari laju aliran massa produk yang meninggalkan efek kedua, dikali entalpi aliran tersebut, HF2, ditambah M.V1 kali HC1, entalpi dari kondensat tersebut. Persamaan ketiga kita adalah untuk efek ketiga, M.F2, yang merupakan laju aliran massa umpan yang berasal dari efek kedua, dan sekarang memasuki efek ketiga, dikali entalpinya HF2, ditambah M.V2 dikali HV2, mewakili entalpi dari uap vapor yang berasal dari efek kedua dan sekarang digunakan sebagai media pemanas pada efek ketiga, akan sama dengan M.V3 kali HV3, yang mewakili entalpi dari uap vapor yang keluar dari efek ketiga, ditambah M.P dikali HP3, mewakili entalpi yang keluar bersama aliran produk konsentrat akhir, ditambah M.V2 dikali Hc2,
mewakili entalpi yang keluar bersama kondensat dari efek ketiga. Jadi, 3 persamaan keseimbangan entalpi ini, baik untuk efek pertama, kedua, dan ketiga, ditambah keseimbangan padatan dan keseimbangan massa totalnya menjadi 5 persamaan. 5 persamaan tersebut diselesaikan secara simultan untuk mendapatkan parameter yang tidak diketahui dari permasalahan yang ditanyakan. Untuk mencari luas area perpindahan panas pada evaporator 3 efek, kita dapat memakai persamaan berikut. Q1. Laju perpindahan panas pada efek pertama akan sama dengan U1 A1 kali TS dikurangi T1 sama dengan M.S HVS dikurangi M.S HCS. Jadi ruas kiri mengindikasikan laju perpindahan panas melintasi tabung. Tabung pemanas pada efek pertama dengan menggunakan koefisien perpindahan panas keseluruhan, luas area, dan selisih suhu antara suhu uap dengan titik didih dalam efek pertama T1. Sedangkan di ruas kanan mengindikasikan entalpi steam dikurangi entalpi yang keluar bersama kondensat. Jadi itulah jumlah panas yang berpindah dari steam ke aliran bahan cair. Persamaan kedua untuk efek kedua yaitu Q2 sama dengan U2 kali A2 kali T1 dikurangi T2 sama dengan M.V1 HV1 dikurangi M.V1 HC1. Sekali lagi, ini mirip dengan yang kita bahas di persamaan pertama. Satu-satunya perbedaan di sini tentu saja kita justru menggunakan T1 dikurangi T2. Karena T1 adalah suhu uap vapor yang masuk sebagai media pemanas, dan T2 adalah suhu titik didih yang dipertahankan di dalam efek kedua. Persamaan ketiga untuk efek ketiga, yaitu Q3, sama dengan U3 kali A3 kali T2 dikurangi T3, sama dengan M.V2 HV2 dikurangi M.V2 HC2. Dan lagi di sini, T2 dikurangi T3 merupakan selisih suhu antara media pemanas berupa uap vapor yang berasal dari efek kedua bersuhu T2 dikurangi T3, di mana T3 adalah suhu yang dipertahankan di dalam efek ketiga. Lanjut, kita dapat memperoleh nilai ekonomi steam dari nilai M.V1 ditambah M.V2 ditambah M.V3. Ketiganya ini adalah laju aliran massa uap vapor yang keluar dari masing-masing efek. Sehingga, nilai ekonomi steam adalah jumlah total uap vapor yang dihasilkan dalam evaporator efek rangkap dibagi dengan laju aliran massa steam M.S. Biasanya, nilai ekonomi uap evaporator efek triple berkisar antara 2 sampai 3. Sekarang perhatikan, satuan untuk berbagai parameter yang kita gunakan dapat kita ringkas M.S, M.V1, M.V2, M.V3, satuannya dalam kilogram per second. Begitu juga satuan laju aliran massa, M.F1, M.F2, M.P, semuanya dalam kilogram per detik. Fraksi padatan XF dan XP tidak berdimensi atau tidak bersatuan. Sedangkan untuk entalpi, HVS, HV1, HV2, HV3, HF, HF1, HF2, HP3, HCS1, dan HC2 semuanya dalam kilojoule per kilogram.